Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kami tentang negara dan konstitusi. Perkenalkan, nama saya Mario Dwi Prastio. Saya Fernanda Bondan Syahputra. Saya Christina Dia Desti Dwi Agustin. Dan ada dua teman kami, Rizky Aji dan M. Saiful Bahri yang berhalangan join. Kemudian kita lanjutkan presentasi kami dari slide 12 tentang perubahan konstitusi. Jadi perubahan konstitusi C.F. Strong menyebutkan bahwa ada 4 macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu yang pertama oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu, kemudian oleh rakyat melalui referendum, ketiga oleh sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat, dan yang terakhir adalah dengan kebiasaan ketatanegaraan suatu negara tertentu. Jadi kemarin dikasih pertanyaan mengenai dasar hukum perubahan dalam konstitusi. Jadi dasar hukum itu terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa UUD 1945 boleh diamandemen atau diubah dengan syarat harus dihadiri dari sepertiga perwakilan rakyat yang dihadiri sepertiganya. Kemudian dia harus menyebutkan alasan-alasannya dan harus disetujui oleh 2/3 dari anggota 2/3 atau putusan tersebut adalah maksud saya setengah plus 1 dari jumlah anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu sendiri. Kemudian di Indonesia juga pernah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan bahwa yang pertama Undang-Undang Dasar mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Jadi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki makna yang ambigu, jadi perlu diperjelas lagi. Kemudian Undang-Undang Dasar juga memberikan kekuasaan yang lebih tinggi kepada Presiden. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar tidak tegas, di antara sistem pemerintahan presidensil dan pemerintahan parlementer. Jadi kurang tegas. Tapi pada Orde Baru kemarin banyak sekali KKN. Kemudian juga masih ada pelemahan-pelemahan mengenai hak penegakan hak asasi manusia. Jadi di amandemen yang pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yaitu mengubah ke arah kekuasaan presiden. Jadi yang diubah pasal-pasalnya itu lebih ke arah kekuasaan kepresidenan. Kemudian yang kedua, amandemen pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yaitu tentang kewenangan DPR, otonomi daerah, wilayah negara, warga negara, hak asasi manusia, HANKAM, dan identitas nasional, yaitu bendera, bahasa, lagu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yaitu pada tahun 2001, yaitu amandemen mengenai kedaulatan negara, bentuk negara, yaitu jadi pasal 1 itu ditambah satu lagi pasal, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, kemudian keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Kemudian amandemen yang keempat itu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 yaitu mengenai kepresidenan, DPA, dan aturan peralihan. Kemudian selanjutnya. Di silent. Sebentar. Nat, mohon di unmute. Maaf ya, lupa. Selanjutnya adalah peranan konstitusi. Peranan konstitusi bagi kehidupan negara diantaranya 1. Untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Nah, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2. Kemudian, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Terdapat pada UUD 1945, Pasal 2 sampai 25. Dan yang ketiga, memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Tercantum pada UUD 1945, Pasal 27 sampai dengan 34. Lanjut pada sejarah perubahan konstitusi di Indonesia. Sejarah pertama yaitu merupakan periode awal kemerdekaan
tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Lalu, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Lalu saat periode kedua, yaitu periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, yaitu periode penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang diakibatkan dengan usaha Belanda yang berusaha menghalang-halangi Indonesia dengan menimbulkan atau mengakibatkan agresi militer Belanda terhadap Indonesia yang terjadi pada tahun 1947 saat agresi militer pertama dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lalu periode ketiga, yaitu periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, yaitu periode penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan berakhirnya juga masa berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, saat itu dibutuhkan suatu konstitusi yang lalu ditetapkan Undang-Undang Dasar sementara sembari menunggu untuk penetapan kembali Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang terakhir hingga saat ini yaitu periode 5 Juli 1959 hingga sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu lanjut pada tantangan konstitusi. Selanjutnya adalah tantangan konstitusi. Gejala kuat dari para ekstremis yang berusaha untuk mengubah dasar negara. Yang pertama adalah radikalisme. Radikalisme dapat diartikan sebagai sifat patuh secara absolut pada aturan atau pemikiran golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, syarat utama untuk dapat disebut radikal adalah apabila aturan kelompok masyarakat tertentu sangat berbeda dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik dengan sebagian besar kelompok masyarakat. Contoh dari tindakan radikalisme seperti membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Selanjutnya adalah terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang tiba-tiba. Contoh dari terorisme yang ada di Indonesia adalah penyerangan terhadap 3 gereja di Surabaya. Kemudian kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya. Istilah ini mengacu pada aktivitas kejahatan dengan atau
dengan komputer sebagai alat atau sasaran terjadinya kejahatan. Nah, contoh dari kejahatan cyber ini adalah kejahatan pada hak cipta dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, menjaga kemajemukan bangsa sebagai sebuah keragaman yang membutuhkan kebersamaan dan persatuan. Cukup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.